Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin wa hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Alhamdulillah sahabat BBS yang ada di rumah, kita kembali bertemu di acara Bincang yang Santai with Adi Maliki Dewan Dakwah Islam yang Indonesia Kota Pramuli, yang pada kesempatan kali ini sudah memasuki episode yang ke-8. Dan Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, pada sore yang berkah ini insya Allah, kita akan dibersamai oleh tamu spesial. Beliau merupakan Ketua Dewan Dakwah Islam yang Indonesia Kota Pramuli. Beliau adalah Ustadz Wasito Sutarno BA. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini beliau akan menyampaikan tentang optimalisasi waktu dalam ibadah ketika di bulan Ramadan. Nah, kira-kira bagaimana cara kita mengoptimalisasikan waktu dalam beribadah di bulan Ramadan? Maka marilah kita simak penjelasan dari beliau, mutiara ilmu dari beliau. Kepada beliau, Ustadz Wasito, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami dalam rangka untuk mensiarkan agama Islam, terutama di bulan Ramadan, yang mana bulan ini penuh dengan keberkahan dan penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, yang telah memberikan kekuatan kepada kita semua di dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah, terutama di bulan Ramadan tahun ini. Rekan Fidin rahimakumullah, hari ini kita menginjak hari yang keberapa Tat ya? Ke-11. Ke-11 ya. Jadi semakin lama kita meninggalkan puasa Ramadan ini, maka sesungguhnya semakin kita merasa sungguh sangat sedikit sekali waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin lama kita melewati hari-hari di bulan Ramadan ini, maka semakin kita gencarkan seluruh aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa sekalian, sesungguhnya ajaran agama Islam itu ajaran yang sangat mementingkan waktu.
ajaran agama Islam ini. Sampai-sampai di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala bersaksi, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Saking pentingnya waktu yang harus diperhatikan oleh umat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam surat tersebut, demi masa. Maka sesungguhnya waktu ini menduduki peringkat yang tinggi di dalam kita harus senantiasa fokus terhadap kehidupan kita di dunia ini, agar kita betul-betul bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Karena sesungguhnya ajaran Islam menekankan, maka jika telah selesai pada satu urusan, maka bersegeralah untuk menjalankan urusan yang lainnya. Demikianlah begitu pentingnya waktu ini. Terutama kita memanfaatkan bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang di situ diberikan hamparan pahala yang begitu besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka tentu saja tidak salah kalau kita memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti bulan yang lain itu tidak penting. Tetapi tidak salah jika kita memfokuskan amal ibadah kita, seluruh aktivitas kehidupan kita, baik itu puasa, baik itu sholat kita, sholat tarweh, tadarus, iktikaf, dan lain sebagainya. Seluruh amal pengabdian kita kepada Allah, infak kita, sedekah kita, kita limpahkan dengan sepenuh hati dan sepenuh tenaga, dengan keikhlasan kita berikan, kita wujudkan keimanan kita, terutama di bulan Ramadan ini. Maka demi masa, waktu sangat menentukan sekali. Jangan sampai kita di bulan Ramadan ini ataupun di bulan-bulan yang lainnya kita rugi dalam mengefektifkan, mengoptimalkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Ustaz, kalau seandainya waktu kita hidup, kalau nggak salah ya sekitar 65 tahun. Nah, 65 tahun itu bukankah kita dari lahir sampai balik itu belum diperhitungkan oleh Allah? Ya, betul, Ustaz. Belum ada perhitungan amal kita. Kita baru diperhitungkan amal kita ketika kita sudah balik sekitar umur 15. Maka kalau seandainya waktu kita cuma 65 tahun, praktis cuma 45 tahun sampai 50 tahun waktu kita itu efektif,
Pemirsa sekalian, sahabat dakwah dimanapun kita berada. Jadi waktu kita yang efektif selama 45 sampai 50 tahun itu bukanlah waktu yang lama. Itu pendek sekali. Bahkan dunia itu sesungguhnya hanyalah sementara. Dunia itu diibaratkan, kalau dalam bahasa Ustadz ya, dalam bahasa Ustadz ya, dalam bahasa Jawa itu mampir ngombe. Cuma sekedar pelepas dahaga sebentar, kemudian melakukan perjalanan kembali. Cuma sebentar saja, sekedar minum, kemudian melakukan perjalanan kembali. Itulah sesungguhnya hakikat daripada dunia ini, kehidupan dunia ini. Maka waktu yang diberikan itu sangat sempit. Maka kenapa kita menggunakan waktu ini sehingga kita rugi di kemudian hari? Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Rugi ketika kita memanfaatkan waktu dengan melakukan perbuatan dosa. Rugi sekali ketika kita dalam memanfaatkan waktu itu, kita banyak sekali melakukan perbuatan yang sia-sia. Rugi kita ketika kita memanfaatkan waktu ini dengan foya-foya. Kita harus senantiasa fokus bahwa sesungguhnya dunia ini hanyalah sementara. Bukankah dunia ini diciptakan oleh Allah? Kemudian di samping itu Allah juga menciptakan malaikat Israfil yang meniup sangkakala, yang setiap saat senantiasa siap sedia untuk menghancurkan dunia ini. Dunia ini hanyalah ujian bagi kita. Dunia ini hanyalah penentu kita untuk kehidupan kita di akhirat yang akan datang. Dunia hanyalah sementara. Waktu kita cuma hanya sebentar. Apakah kita akan menghabiskan waktu kita di dunia ini dengan foya-foya? Apakah kita akan menghabiskan waktu di dunia ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Sungguh sangat rugi. Rugi kita. Karena sesungguhnya waktu ini sangat sempit. Waktu ini hanyalah sebentar. Karena sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Karena sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal di dalamnya nanti. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Perlu saya ingatkan kepada pemirsa bahwa sesungguhnya kematian kita nanti, dan setiap kita pasti akan mati. Kematian itu sesungguhnya adalah awal dari kehidupan di akhirat yang akan datang. Sesungguhnya kematian itu adalah awal. Apakah kita di akhirat yang akan datang, di alam akhirat yang akan datang, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, pemirsa sekalian, pada kesempatan hari ini, maka marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita fokuskan kehidupan kita ini. Kita fokus bahwa setiap aktivitas kita harus senantiasa mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas kita harus selalu kita sadari bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka libatkan Allah di setiap aktivitas kehidupan kita.
Di saat kita melakukan pekerjaan, bolehkah Allah di saat kita melakukan kegiatan apapun, bolehkah Allah? Apakah ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Intinya agar kita selamat di akhirat yang akan datang, atau kunci untuk memasuki surga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa melibatkan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian setelah kita harus senantiasa memanfaatkan waktu yang diberikan, terutama di bulan Ramadan ini, bulan yang betul-betul penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada istilah bahwa di bulan Ramadan itu setan dibelenggu. Ini menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh fokus di bulan Ramadan itu untuk menambah pundi-pundi amal pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah ketika kita di bulan Ramadan, tentunya setelah kita melaluinya nanti, kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa meningkat keimanan kita, digodok kita di bulan Ramadan, dibina kita di bulan Ramadan, fokus kita di bulan Ramadan, memanfaatkan waktu kita di bulan Ramadan ini dengan harapan agar supaya kita nanti keimanan kita kepada Allah meningkat setelah kita menjalani kegiatan aktivitas di bulan Ramadan ini. Nah, pemirsa sekalian, agar supaya kita tidak rugi, di sini ayat dari surat Al-Asr, kelanjutan dari ayat yang saya sampaikan tadi adalah illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Agar waktu kita ini betul-betul optimal, agar waktu kita betul-betul mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita isi waktu yang diberikan Allah kepada kita ini. Marilah kita isi dunia yang sudah menjadi tugas kita sebagai umat Islam ini, agar senantiasa untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Illalladzina amanu, yang pertama adalah kita semua sesungguhnya rugi dalam memanfaatkan waktu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, iman kepada Allah. Maka Ramadan ini, marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ciptakan suatu suasana, datangi pengajian-pengajian. Kita melakukan sholat sunnah, melakukan sholat sunnah tarawih, kemudian tadarus kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Yang kedua adalah illalladzina amanu billahi illalladzina amanu wa amilus solihati, beriman dan beramal soleh. Ramadan ini penuh dengan kesempatan kita untuk beramal soleh. Ramadan ini adalah perwujudan apakah kita fokus, apakah kita benar-benar beriman kepada Allah, yaitu adalah dengan zakat mal. Zakat mal banyak dilalaikan oleh umat Islam. Zakat mal ini sangat penting karena kewajiban kita. Banyak yang ingat dengan zakat fitrah, tapi banyak
tidak sedikit orang yang melupakan zakat mal. Zakat mal ini adalah kewajiban umat Islam. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berfokus untuk menyiapkan zakat mal kita. Ini perlu. Oleh karena itu, selain keimanan kita tingkatkan, kemudian dan beramal soleh. Kemudian juga banyak sekali kesempatan kita untuk beramal soleh di luar zakat. Maka marilah kita senantiasa kita sisihkan harta yang ada pada diri kita. Banyak sekali yang memberikan kesempatan kepada kita semua. Misalnya kesempatan berbuka puasa, kemudian parsel lebaran yang dilakukan oleh Dewan Dakwah di dalam membantu marbot masjid, kemudian juga di pondok pesantren PPTQ juga telah dilakukan buka bersama di pondok pesantren. Maka mari kesempatan baik dari ormas-ormas yang lain maupun dari ormas Dewan Dakwah Kota Prabu Muli sendiri untuk kita sambut dalam rangka kita menginfakkan harta kita, agar harta kita ini benar-benar menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai harta kita bahkan membuat kita masuk ke dalam murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang selanjutnya saya tuntaskan di sini. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ada 4 poin yang bisa kita lakukan agar supaya kita tidak merugi di dalam memanfaatkan waktu. Yang pertama adalah tingkatkan keimanan kita selalu. Jangan sampai hari ini lebih jelek dari hari kemarin. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kemudian yang kedua, apa? Watawasau bis sabr. Keimanan, kemudian beramal soleh. Ya. Amal soleh. Ya. Kita senantiasa tingkatkan amal soleh kita. Kemudian watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Sehingga jika kita senantiasa fokus pada 4 poin ini, insya Allah kita tidak termasuk orang yang rugi. Insya Allah berarti kita adalah orang yang bisa mengoptimalkan waktu yang diberikan yang sesungguhnya sangat sedikit sekali ini, agar supaya mempunyai nilai pahala, nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia ini maupun kebahagiaan di akhirat yang akan datang. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, dan ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Mungkin Ustadz, selanjutnya adalah sesi diskusi Ustadz ya. Mungkin berhubung ini di pemirsa ataupun sahabat dakwah yang di rumah belum ada yang bertanya di chat Facebook, tapi mungkin di sini saya ingin mencoba diskusi dengan Ustadz ya. Kan kebanyakan dari kita ini Ustadz ya, kebanyakan dari umat muslim itu rata-rata ketika awal Ramadan dia semangat, tapi pas masuk ke pertengahan hingga akhir menurun semangatnya Ustadz. Nah itu apa sih Ustadz faktor yang menyebabkan perkara tersebut, dan kira-kira bagaimana solusinya Ustadz menurut pandangan Ustadz? Jadi itu fenomena yang terjadi
di masyarakat kita. Jadi pada awalnya sering sekali ya semangat awalnya itu tumbuh ketika memasuki bulan Ramadan, tetapi pada akhirnya dari pertengahan kemudian sampai kepada akhir itu mengalami penurunan. Kalau berbicara masalah yang seharusnya semakin lama intensitasnya harusnya semakin bagus, semakin meningkat. Baik itu intensitas puasanya, intensitas amalnya, kemudian bukankah di 10 hari pertama itu adalah kita ada bagian-bagian itu. Yang pertama kita penuh dengan keberkahan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di 10 hari terakhir itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru yang menentukan itu adalah 10 hari yang terakhir itu. 10 hari yang terakhir. Maka seharusnya aktivitas yang kita lakukan semakin kita mendekati meninggalkan Ramadan, harusnya semakin kita fokus, semakin kita aktif, semakin kita semangat untuk melakukan ibadah itu di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini. Seharusnya seperti itu. Nah, fenomena ini memang seperti itulah, saya kurang tahu kenapa hal itu sering terjadi di setiap tahun ke tahun. Barangkali penyebabnya, kalau menurut pandangan saya, ini pandangan saya pribadi dan boleh juga nanti yang lain berpandangan yang berbeda. Barangkali penyebabnya karena adanya euforia Lebaran, sehingga euforia Lebaran ini sering sekali melupakan. Sering terjadi ya sekitar 1 minggu mau mendekati Lebaran itu sudah nggak fokus lagi ibu-ibu kita. Ibu-ibu rumah tangga sudah memikirkan bagaimana agar supaya menyiapkan hidangan untuk Lebaran. Sudah mulai menyiapkan, membeli baju, sehingga kenyataan menunjukkan bahwa di jalan-jalan itu seminggu sebelum Lebaran itu ramainya bukan main. Sudah tidak fokus lagi. Karena apa tidak fokus? Ya karena euforia Lebaran. Pada sesungguhnya dalam ajaran Islam itu, hari besar umat Islam bukan ya Idul Fitri, iya kan? Yaumul Jumat. Bukankah hari besar umat Islam itu adalah Idul Korban? Ya, di Idul Korban itu. Bahkan euforia Lebaran itu semacam ada kewajiban memakai baju baru, sehingga ya itulah fokus dari umat Islam ketika menghadapi Lebaran, terutama di Idul Fitri, itu adalah tidak lepas dari pakaian, baju, kemudian makanan, Terus amplop Lebaran. kemudian silaturahmi untuk Lebaran, gitu. Sehingga itu melemahkan. Jadi tidak semakin lama semakin meningkat keimanannya, semakin mendekati habisnya Lebaran, habisnya Ramadan itu harusnya meningkat kualitas maupun kuantitasnya sebagai refleksi daripada optimalisasi waktu kita di bulan Ramadan ini. Tetapi waktunya dihabiskan oleh euforia Idul Fitri yang sering menyebabkan lalai kita bahwa kita menjalankan keimanan ini, terutama bahkan ketika kita di akhir bulan, karena sesungguhnya akhir bulan itu adalah puncaknya. Seharusnya akhir bulan untuk iktikaf di masjid, bukan memikirkan dunia,
Ya, ini kan sebaliknya. Seharusnya iktikaf di masjid, tetapi banyak dihabiskan waktu untuk memikirkan keduniaan, untuk memikirkan belanja, untuk memikirkan apa itu makan, untuk memikirkan silaturahmi kemana, mau jalan-jalan. Banyak sekali euforia Idul Fitri itu yang sesungguhnya bahkan mengurangi semangat kita di dalam menjalankan aktivitas di bulan Ramadan. Barangkali itu. Baik, Tat. Ini Tat, mungkin pertanyaan terakhir, Tat. Kan biasanya itu ada orang itu, Tat, yang mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Ada anak kuliah yang dari pagi sampai sore ia kuliah, ada juga pekerja yang dari pagi sampai malam bekerja. Nah, bagaimana cara mengoptimalisasikan waktu itu agar dia juga ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah di bulan Ramadan? Nah, itulah yang kemudian bisa melemahkan orang yang sedang mencari maisiyah. Ya. Sesungguhnya mencari maisiyah itu juga mempunyai nilai ibadah itu. Jadi kita memahami bahwa mencari maisiyah, bekerja itu mencari keduniaan, itu salah. Itu satu kesalahan yang besar. Sesungguhnya mencari maisiyah itu adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang kepala rumah tangga. Bukankah hasil daripada pekerjaan itu untuk istri dan anak-anak kita? Nah, ini adalah bukan sekedar mencari keduniaan. Ya. Ini adalah kewajiban yang diberikan Allah kepada seorang kepala rumah tangga. Sehingga demikian juga di Ramadan itu, yang dimaksud dengan kita mengoptimalkan waktu dengan sebaik-baiknya di dalam menjalankan aktivitas di Ramadan ini adalah seluruh aktivitas kita tidak boleh ada yang melenceng. Seluruh aktivitas kita sesungguhnya adalah aktivitas ibadah kepada Allah. Baik itu tidur, baik itu lagi bekerja, lagi di pasar, dimanapun kita. Sesungguhnya ketika kita diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu punya nilai ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan diciptakan jin dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka sesungguhnya seluruh aktivitas kita, hari-hari kita, minggu-minggu kita, tahun demi tahun kita, seluruh aktivitas kita dalam rangka untuk mengisi dengan hal-hal yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah bukan berarti sholat saja. Ya. Ibadah adalah seluruh aktivitas kita. Ya, seluruh aktivitas kita yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya tugas kita ini adalah agar supaya aktivitas kita ini bernilai. Jangan sampai aktivitas kita ini tidak bernilai. Tentu saja ketika kita melakukan perbuatan dosa, itu aktivitas yang tidak bernilai dan bahkan merugikan pernilaian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kita nanti akan dinilai semuanya. Apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita senantiasa bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa menjalankan perintah Allah dan jauhi larangannya Allah, sehingga nilai puasa, nilai aktivitas Ramadan ini yang bertujuan pada puncaknya yaitu la'allakum tattaqun itu bisa tercapai. Sesungguhnya kita mempunyai tujuan agar supaya menjadi orang
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Tat. Terima kasih kepada Ustadz Wasito yang telah menyampaikan kepada semua hadirin tentang mutiara ilmunya, yaitu mengoptimalisasikan ibadah, mengoptimalisasikan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kali ini. Nah, mungkin terakhir Ustadz, biasanya kalau BBS itu ada closing statement, Ustadz. Kira-kira apa kata penutup dari Ustadz untuk menutup acara BBS kali ini? Baik. Para pemirsa sekalian, sesungguhnya waktu kita sedikit. Mungkin yang kita rasakan waktu kita ini panjang, tapi sesungguhnya sangat sedikit sekali. Kita cuma diberi waktu sekitar 45 sampai 50 tahun. Sementara umur dunia ini sudah mencapai 2000-an ke atas tahun. Kita cuma mengambil bagian peran cuma 45 sampai 50 tahun. Dan 45 tahun sampai 50 tahun itu adalah yang menentukan kita untuk kehidupan kita di akhirat yang akan datang. Kita cuma di dunia sebentar, tetapi dunia ini adalah ujian bagi kita untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat yang akan datang. Maka ketika kita berumur 40 tahun ke atas, apalagi yang kita pikirkan? Marilah kita memikirkan bagaimana agar supaya kita punya bekal di akhirat yang akan datang. Marilah kita pikirkan agar di saat kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita mengakhiri hidup ini, kita sudah mempunyai nilai pahala. Kita sudah siap dengan bekal tersebut. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mengetahui bahwa benar itu tetap benar di mata kita, agar supaya kita bisa menjalankannya. Dan semoga kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang salah itu tetap salah di mata kita, agar supaya kita bisa menjauhinya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sedikit penyampaian dari Ustadz Rambi'a selaku Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan juga sekaligus closing statement di acara BBS kali ini. Dan kami selaku host mengajak kepada hadirin semuanya, kepada para sahabat dakwah semuanya, untuk turut serta dalam kegiatan-kegiatan kami di Akademi Dakwah Indonesia Maliki Pramuli maupun di lembaga-lembaga lain yang dinaungi oleh Dewan Dakwah Islamiyah Kota Pramuli. Oleh karena itu, kami mengajak kepada para muhsinin, para dermawan untuk turut serta dalam mensukseskan kaderisasi dai dan daya di Akademi Dakwah Indonesia Kota Pramuli dengan cara menginfakkan harta terbaiknya di rekening kami, yaitu Bank Syariah Indonesia, atas nama Akademi Dakwah Indonesia Pramuli dengan nomor 159388106. Oleh karena itu, kami juga berterima kasih kepada para mu'minin, para donatur yang selama ini turut berkontribusi dalam kegiatan dakwah kami di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Pramuli, di lembaga kami, baik itu PPTQ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Pramuli, di Akademi Dakwah Indonesia Kota Pramuli, maupun di Rumah Quran Fatahila, dan juga LTQ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Pramuli. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada semuanya yang telah berkontribusi di dalam jalan dakwah ini.
Dan juga kami ingin menginformasikan bahwasanya kami di Akademi Dakwah Indonesia Kota Baramuli membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru gelombang 1 angkatan ke-8 yang insya Allah sampai saat ini masih berjalan pendaftarannya dan akan ditutup nanti tanggal 30 April 2026. Dan sedikit juga informasi bahwasanya kami di PPTK Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Baramuli juga membuka pendaftaran bagi anak bapak ibu sekalian yang ingin mendaftarkan ataupun mengirimkan anak-anaknya untuk menjadi generasi Qurani di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Dewan Dakwah Islam Indonesia Kota Baramuli yang ada di Pangkul. Mungkin itu saja dari kami. Kami selaku host mohon maaf apabila ada salah perkataan, kepada Allah kami mohon ampun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Saya Enggal Nurhayudi pamit undur diri kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hmm?